169. Keluarga Liu sudah tamat. Brengsek, lepaskan aku. Kata Dewi yang tiba-tiba menyadari bahaya yang akan datang sambil berjuang mati-matian. Greg tiba-tiba menekannya ke bawah sambil tersenyum jahat. Mau lari? Hari ini kamu tidak boleh kemana-mana, kalau gak. Kamu buka baju, izinkan aku bersenang-senang denganmu. Dasar tidak tahu malu. Jika kamu berani menyentuh aku, keluarga Liu pasti tidak akan mengampunimu. Greg tertawa dengan kencang, lalu dia dengan santai berkata, aku tidak tahu malu. Yang tidak tahu malu adalah keluarga kamu. Apa kamu tahu siapa yang mempersiapkan ini semua? Paman kamu Ando. Dia ingin menandatangani kontrak dengan keluarga Gao dan barternya adalah kamu. Apa? Dewi langsung terkejut sambil menahan nafasnya. Sekujur tubuhnya langsung dingin. Paman Ando demi keuntungannya ternyata dia menjual Dewi ke Greg. Dewi sangat marah dan menyesal, dia seharusnya tidak percaya dengan Ando. Pipinya yang cantik, wajahnya yang memerah karena amarah dan dadanya yang terus naik dan turun, membuat Greg menelan air liurnya. Perempuan ini seperti apel yang sudah masak, cantik dan sangat menggoda. Greg yang sudah berada di atas tubuh Dewi, membuatnya seperti binatang yang sudah tidak tahan untuk menahan hasrat seksualnya. Dewi dengan ketakutan menginjak kaki Greg dengan sepatu hak tingginya. Greg merasa kesakitan, tapi ekspresinya menjadi jauh lebih bersemangat, lalu dia berkata dengan senyum yang jahat, sudahlah, turuti saja aku, kamu pasti akan bahagia daripada mengikuti si miskin itu. Dewi memanfaatkan ruang gerak yang ada dan mengeluarkan ponsel, lalu dengan cepat mengirim SMS ke Rocky. Tolong aku. Dia tidak sempat mengirim alamatnya ke Rocky dan Greg langsung menjatuhkan ponselnya ke tanah. Melihat isi SMS yang dikirim Dewi, niat ingin membunuhnya langsung meledak. Jika terjadi sesuatu kepada Dewi, dia akan membantai seluruh keluarga Liu untuk balas dendam. Dia langsung mencari mobilnya dan langsung pergi ke restoran yang sebelumnya dikunjungi Dewi. Segera setelah dia tiba, Rocky langsung bergegas ingin masuk. Saat dia ingin masuk, dia melihat orang yang sepertinya dia kenal, ternyata adalah Ando dan dia sedang berdiri di samping sebuah mobil Mercedes-Benz, sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Rocky dengan wajah yang tanpa ekspresi, lalu dengan keras berkata kepadanya, Ando, di mana istriku? Ando yang saat ini juga melihatnya, lalu mencibirnya dengan jijik, istri apaan, sampah seperti kamu ini, bukan lagi menantu keluarga Liu. Dewi dan aku tidak bercerai, lagi pula untuk apa kamu mengurusi urusan kami? Kata Rocky sambil melangkah cepat ke hadapannya. Di mana istriku? Kata Rocky dengan ekspresi yang sedang menekannya. Ando dengan ekspresi penuh kebencian, lalu berkata dengan nada yang merendahkannya, Dewi adalah anggota dari keluarga Liu, tentu saja aku bisa mencampuri urusannya. Aku menyarankan kamu untuk menceraikannya besok. Dan takutnya sekarang, istrimu sedang bugil bersama pria lain, lagi pula dia sudah mabuk, bahkan jika kamu pergi ke sana pun juga tidak ada gunanya lagi. Kamu ingin mati. Rocky yang belum mendengar dia habis berbicara sudah membuatnya sangat marah. Dia meraih kera Ando dan membentakinya, di mana dia sekarang. Aku beritahu kamu untuk terakhir kalinya, jika sesuatu terjadi dengan Dewi, kalian semua tunggu saja. Obat yang diletakkan di minuman Dewi adalah obat yang membuat orang meminumnya menjadi sangat bernafsu. Dicampur dalam anggur, tidak berwarna dan tidak berasa, hanya butuh satu teguk saja untuk merasakan efeknya dan efeknya bahkan satu pria tidak akan terpuaskan. Ando mengernyitkan giginya dan dengan kesal berkata, sialan, kamu sedang ingin menakutiku. Ingin tahu? Berlutut dan jilat sepatuku. Sampah sepertimu yang sudah membuat tangan anakku patah, istrimu terlalu murah untuk melunasi hutangnya. Darah panas Rocky mengalir ke sekujur tubuhnya, dia membentakinya dengan mata yang merah, dia adalah keponakanmu dan kamu sama sekali tidak peduli dengannya. Bukankah kalian sudah lama meninggalkan keluarga Liu? Kata Ando dengan nada yang mencibir, lalu melepaskan tangannya dari kerahnya. Sampah sepertimu ini hanya akan menambah masalah saja. Dia sangat membenci Rocky dan dia rasanya sangat ingin mengkulitinya. Tetapi dia masih harus meminta Jenny untuk meminta Rocky menandatangani kontraknya, tapi dia tidak ingin bergerak terlalu jauh untuk saat ini, jadi dia hanya memakai istrinya untuk membuatnya marah.
Sekarang kontrak keluarga Su telah ditandatangani, Rocky sudah tidak berguna lagi. Ando telah membuat rencana untuk membuat Rocky menjadi orang yang diselingkuhi dan keesokannya dia akan meminta orang lain untuk memukulinya sampai setengah mati untuk membalaskan dendam putranya. Kamu masih tidak ingin bilang? Kata Rocky dengan ekspresi yang sangat dingin. Ando langsung tertegun setelah melihat ekspresi dari si sampah ini, dia juga belum pernah melihatnya seperti ini, dia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia segera berjalan mundur. Hahaha, kalian keluarga Liu sudah tamat. Kata Rocky dengan dingin sambil mengayunkan tinjunya ke arah Ando. Darah terciprat kemana-mana. Tulang hidung Ando patah, dia terlihat sangat kesakitan dan darahnya mengalir keluar. Dia berteriak kesakitan sambil menutupi wajahnya dan mencoba ingin lari. Rocky dengan tatapan yang dingin, melangkah ke depan dan menendang punggung Ando. Dia tidak pernah memandang baik keluarga Liu, dia bersabar dengan Ando hanya karena dia adalah pamannya Dewi. Tapi sekarang, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Keluarga sampah semacam ini memang harus dibersihkan. Rocky menendangnya dan membuat Ando terlempar sejauh 3 meter. Dia sangat kesakitan sampai tidak bisa bangkit, dia dengan ketakutan duduk di tanah sambil berteriak, "Rocky, apa kamu sudah gila, bahkan aku pun kamu berani pukul?" Wajah Rocky acuh tak acuh, dia dengan kesal menendang mobil Mercedes-Benz-nya. Suara geberan Mercedes-Benz terdengar sangat keras. Rocky membungkukkan badannya dan menginjak badan mobil dengan satu kakinya, lalu dia dengan kedua tangannya menarik pintu mobilnya sampai lepas. "Kamu, apa yang mau kamu lakukan?" kata Ando dengan ketakutan dan gemetaran. Dia tahu Rocky lumayan bisa berbela diri, tetapi kekuatan lengan yang dia miliki ini, sama sekali bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh manusia. Rocky sambil membawa pintu mobil, dengan wajah dingin berjalan selangkah demi selangkah ke arah Ando. Dia berjalan sambil mengeluarkan ponselnya lalu menempelkannya ke telinga dan lehernya. "Halo, Billy, pergi cari keberadaan istriku di kota Gopo, kamu harus bisa menemukan istriku. Aku ingin kamu bisa menemukannya dalam 10 menit dari sekarang, jika tidak kamu tidak perlu bertemu denganku lagi." Setelah Rocky selesai berbicara, dia menyeret pintu mobil ke arah Ando. Pintu besi yang bergesekan dengan lantai semen, menimbulkan suara yang sangat nyaring. Wajah Ando sudah pucat, dia sudah menyesal sekarang, tadi dia seharusnya tidak memprovokasi Rocky hanya untuk kesenangan sesaatnya. Seharusnya tadi aku berada di tempat yang aman baru mempermalukan si sampah ini. Sialan. Ando tiba-tiba mendapatkan ide. Apa Rocky benar-benar seperti sampah? Dia dengan gemetaran langsung mengangkat kepalanya untuk memohon belas kasihan, "Rocky, aku akan beritahu kamu. Aku akan memberitahumu di mana istrimu." Sudah telat. Rocky berkata tanpa ekspresi, lalu mengayunkan pintu mobil dengan keras ke arah Ando. "Ah!" Ando menjerit kesakitan, kepalanya seperti dipukul dengan palu yang sangat berat dan dia langsung jatuh seketika dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Matanya menjadi berwarna hitam dan darahnya mengalir melalui dari matanya. Dan Rocky yang berdiri di depannya, ternyata seperti orang yang baru keluar dari neraka. Ando berteriak ketakutan sambil meminta ampun, ketika mencoba untuk bangkit kembali. Bab 170. Kamu sudah makan obat apa? Rocky menginjak betisnya dengan sangat kuat. Kruretak. Ando menjerit kesakitan sambil dengan ketakutan melihat betisnya yang sudah memiliki bentuk yang aneh. Tulang kakinya ditendang Rocky sampai patah. Ando menjerit ketakutan dan juga kesakitan, aku mohon, sebagai pamannya Dewi, ampuni aku akan beritahu kamu sekarang." Saat ini, ponsel milik Rocky berdering. Dia membuang pintu mobil ke samping badannya, lalu meraba ponselnya. Billy berbicara dengan nada suara yang hormat, "Tuan muda, saya sudah menghubungi beberapa bos kota Gopo yang ada di dunia Shadow dan saya mendapat informasi Dewi telah masuk ke Sound KTV. Di bagian sana adalah wilayah milik seseorang yang bernama Andi, dia juga sudah menguasai setengah kekuatan dari kota Gopo dan sekarang saya sudah mengirim anggota saya ke sana. Kerja bagus." Rocky melihat jam yang ada di ponselnya dan 5 menit sudah berlalu. Dia sangat puas dengan hasil kerja Billy dan juga dia menjadi sedikit lebih lega setelah mendengar kabar tersebut.
Ternyata dia sudah kirim orang ke sana, jadi dia bisa menyisihkan beberapa menitnya untuk membunuh si sialan Ando ini. Ando berlumuran darah dan berteriak panik, aku akan bilang, sekarang aku akan bilang, Dewi ada di Sound KTV, kali ini. Lepaskan aku dan aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah terlambat, sekarang Rocky hanya ingin nyawanya. Dia menginjak tubuh Ando sambil mengeluarkan ponsel untuk menelepon Lian, William dan Jinu, lalu dia memerintahkan mereka untuk segera membawa orang ke Sound KTV. Dia juga menelepon Paman Ali untuk segera pergi ke sana. Bahkan jika Andi menguasai setengah kekuatan dari kota Gopo, lalu kenapa rupanya seluruh kota Gopo berada di dalam genggamannya? Setelah selesai menelepon, Rocky dengan dingin melirik ke arah kakinya Ando, tapi dia malah menginjak tulang dadanya Ando dengan sangat kuat. Ando langsung tidak bisa bernafas dan juga merasa kesakitan. Tapi ternyata sebelah kakinya berkata lain, kakinya satu lagi sangat ingin menginjak lagi kakinya. Ando dengan sangat ketakutan memohon ampun kepada Rocky. Rocky, aku tahu. Aku sudah salah. Kali ini ampuni aku mohon. Rocky tidak menarik kakinya, tapi malah menekannya lebih kuat lagi. Ando menjerit kesakitan sambil berlinang air mata. Dia sangat menyesal karena selalu menganggap Rocky sebagai sampah yang tidak berguna dan pengecut, tapi dia tidak menyangka Rocky memiliki sisi yang sangat dingin dan kejam. Saat itu juga, sebuah mobil Lexus hitam tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka dan berhenti dengan rem tajam. Mike membuka pintu mobil dan berjalan ke arah mereka dengan wajah yang sangat marah. Sialan kau sampah, berani sekali kau memukul ayahku. Mike, cepat lari. Kata Ando dengan suara yang sudah tidak bertenaga lagi. Dia tidak bisa membiarkan putranya datang ke tempatnya, jika tidak nyawa putranya akan dikirim ke tangan iblis ini. Mike berlari ke arah mereka dengan api amarah dan memukuli Rocky. Tanpa diduga, Rocky dengan mudah menahan pukulannya. Mike langsung tertegun. Rocky langsung mencemoohinya. Dasar sampah. Dia tiba-tiba langsung menendang perut Mike dengan sangat keras. Dia ditendang sampai terpental beberapa meter dan tubuhnya langsung meringkuk kesakitan. Saat Rocky berbalik dan ingin membunuh Ando, dua orang tiba-tiba berlari keluar dari mobil. Jenny menggendong Nyonya Christie yang sudah sangat marah. Ketika dia melihat Rocky memukuli mereka dari dalam mobil, dia sudah sangat marah. Rocky, kamu sudah makan obat apa? Berani sekali kamu memukuli pamanmu. Rocky terkejut dengan kehadiran mereka, lalu dia mengerutkan keningnya. Di saat yang seperti ini, kenapa ibu mertuanya datang kemari? Nyonya Christie berlari ke arah Ando, dia melihat wajah Ando berlumuran dengan darah dan dia langsung menangis sambil merengek ingin membangunkan Ando. Jenny juga melihatnya dan dia sangat marah, lalu dia melihat ke arah Rocky. Hari ini, si sampah ini sudah minum obat apa sampai beraninya memukul pamannya sendiri? Jika dia tidak pergi menemani Nyonya Christie untuk membeli perhiasan, untungnya mereka lewat jalan ini dan melihat apa yang sudah terjadi. Di saat ini, Rocky tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Jenny. Jenny langsung terkejut dan dia berusaha ingin melepaskannya tapi genggaman tangan Rocky seperti besi yang sudah dilas, bahkan mencubitnya tidak bisa membuatnya bergerak sama sekali. Pengkhianat. Jenny dengan marah memarahinya, apa kamu sudah gila memukuli pamanmu sendiri tanpa alasan? Dan sekarang kamu ingin memukul ibumu? Iya kan? Bu. Rocky dengan dingin berkata, apa kamu tahu apa yang sudah dia lakukan ke Dewi? Dia membuat Dewi meminum obat yang seharusnya tidak diminum dan dia menjual Dewi ke Greg. Aku tidak. Kata Ando yang sudah panik dan berlari bersembunyi ke belakang badannya Nyonya Christie. Jenny dengan marah memarahinya, kamu hanya omong kosong, dia pamannya Dewi, apa mungkin dia tega melakukannya? Lebih baik kamu segera berlutut ke pamanmu sekarang, minta maaf kepadanya dan cepat bawa dia ke rumah sakit. Dia sudah sangat-sangat marah. Menantunya ini apa sudah gila, dia makan obat apa sampai bisa segila ini? Nyonya Liu yang sudah meradang kemudian membentakinya, dasar anjing yang tidak tahu malu, kamu juga sudah melukai cucuku, bahkan pamanmu sendiri kamu pukuli, mana sikap sopan santunmu itu? Bahkan mungkin nantinya aku pun ingin kamu bunuh. Melihat Nyonya Christie yang sudah sangat marah, Jenny dengan bingung lalu berkata, Ibu.
Aku akan beri dia pelajaran. Setelah selesai berbicara, dia dengan marah menendang ke arah Rocky. Di saat ini, tiba-tiba ada lampu yang sangat silau mengarah ke matanya dan Jenny terpaksa menggunakan tangannya untuk menahan cahayanya sambil menyipitkan matanya. Di hadapan kerumunan orang, sebuah mobil berwarna hitam perlahan-lahan datang, supirnya keluar dan membukakan pintu mobilnya untuk seseorang. Yoga yang keluar dari mobil juga terkejut setelah melihat apa yang sudah terjadi. Direktur Yoga, kata Mike yang bangkit dari tanah dan memanggilnya dengan nada yang takjub. Jenny tiba-tiba tidak berani menendang Rocky. Yoga dengan tidak bisa berkata-kata melihat ke arah Rocky. Rocky bertanya sambil mengangkat kepalanya, "Kenapa kamu cari aku?" Jenny langsung ketakutan, dia ternyata Yoga yang sebelumnya ada masalah dengan dia di rumah sakit yang sampai membuat dia tidak bisa tidur di hari itu juga. Dia marah kepadanya dengan suara yang kecil, "Sialan, kamu kenapa dengan sikap seperti itu berbicara dengan Direktur Yoga? Cepat minta maaf." Rocky menghiraukannya. Yoga kemudian tidak berpura-pura lagi, dia menyerahkan kunci mobilnya dengan hormat, "Rocky." "Oh, bukan, Tuan Rocky, kamu tadi meninggalkan kunci mobil di meja makan, jadi saya kemari untuk mengembalikannya." Rocky mengiyakannya dan dia dengan dingin mengambil kunci mobilnya. Dia sudah tidak punya kesabaran lagi berakting dengan keluarga Liu. Ketika Dewi kembali, dia pasti akan bertengkar dengannya. Melihat Rocky bersikap keras kepada Yoga, mereka semua tidak bisa berkata-kata, karena di sisi lain keluarga Liu sangat menghormatinya. Bahkan Ando sampai lupa dengan rasa sakitnya ketika melihat dia bersikap seperti itu kepada Yoga. "Kunci mobil itu. Aston Martin," kata Mike yang matanya hampir keluar karena terkejut. Mobil itu seharga 80 miliar. Dia sudah sangat lama menginginkan mobil edisi terbatas ini. Jika dia sampai mengendarainya di depan teman-temannya, dia pasti sangat bangga. Tapi dia tidak punya pilihan lain, bahkan dengan dana perusahaannya, tidak perlu bilang dia bisa beli mobil ini, bahkan dia ingin memesan mobil ini saja juga tidak bisa. "Ini mobil 80 miliar," kata Jenny dengan mulut yang menganga sambil menunjuk ke arah kunci mobilnya. "Sampah tidak berguna ini dapat dari mana, orang mana lagi yang dia tipu untuk mendapatkan mobil ini?" Dia ternyata tidak mengatakannya kepada siapapun dan ingin menyembunyikannya dari mereka semua. "Kunci mobilmu berikan kepadaku dan aku akan mengurusinya," kata Jenny dengan marah sambil mengulurkan tangannya kepada Rocky. Bab 171. Identitas terbongkar. Rocky tak peduli padanya, berbalik dan berkata pada Yoga, "Ayo, ikut aku ke Sound KTV." Lalu ia berjalan menuju mobil Volkswagen. Yoga langsung menyusul. Christy terkejut dan tak tahan untuk tidak bertanya, "Direktur Yoga, sebenarnya kamu dan Rocky ada hubungan apa?" Yoga cuek saja, melangkah mantap dan membukakan pintu mobil untuk Rocky. Supir tertawa dengan dingin, "Diam-diam saja, kamu belum pantas bertanya pada manajer Yoga." Mobil Volkswagen bergerak perlahan, meninggalkan keluarga Liu yang lumayan ribet. Mike seperti tersadar dari mimpi, sambil menahan sakit ia bergegas menemui Ando, "Pa, gimana keadaanmu?" Mendesis. Ando sangat kesakitan, dia membenci Rocky, tapi ada keraguan dalam hatinya. Wajah Astri penuh kebencian, tiba-tiba berbalik dan menamparkan Jenny, berkata dengan marah. "Menantu hebat yang kamu cari. Mulai besok, keluarkan dia dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi." "Ma." Jenny panik dan memohon, "Entah salah makan obat apa bajingan ini, terlalu berani dan sombong, besok aku akan membawa dia datang untuk berlutut meminta maaf." Rasa sakit Ando tak terucapkan dengan kata-kata, kakinya ditendang, kepalanya bocor, tulang hidung pun patah, sekujur tubuh tak ada tempat yang tak sakit. Untung Jenny datang lebih cepat, kalau tidak, mungkin Rocky akan membunuhnya. Pada saat yang sama merasakan sakit parah itu, hati Ando penuh dengan kebimbangan. Sikap Rocky tadi, sangat berbeda. Rocky yang biasanya mirip seorang pengecut. Sebenarnya yang mana dia yang asli? Mike menggertakkan gigi dan berkata, "Yoga sangat patuh pada manusia sampah si Margalin ini, mungkinkah dia anak haram?" Tidak ada yang menyangkal perkataannya. Karena semua orang melihatnya dengan jelas, Yoga sangat hormat pada Rocky, seperti ayah kandung sendiri.
Tentunya dari segi umur, itu tidak mungkin, kemungkinan lain adalah dia ada hubungan yang erat dengan Yoga. Jenny berkata dengan marah, aku pernah mencari tahu tentang manusia sampah ini, dia seorang yatim piatu. Kalau tidak salah, manusia sampah ini adalah anak haram Yoga. Tidak mungkin. Sinar mata Kristi tampak dingin, ia menggeleng-gelengkan kepala, mungkin mereka benar ada hubungan khusus yang tidak diketahui orang banyak. Jenny, besok kamu harus bereskan masalah ini dengan tuntas, sekalian panggilkan Rocky untuk datang berlutut 3 hari 3 malam, kemudian patahkan satu kakinya sendiri, terakhir mengaku salah dan meminta maaf. Jenny ragu sejenak, mengangguk dan berkata, Ma, akan aku panggilkan dia besok. Karena selama ini sering mendapat tekanan dari Kristi, tanpa sadar telah membentuk Jenny seorang yang penakut, tak berdaya menerima. Cepa bawa Ando ke rumah sakit. Kristi sangat sedih. Saat dia menamparkan Jenny, ia sama sekali peduli. Dia melihat menantunya ini hanya seorang yang polos jujur, dan bisa dia atur, bahkan jika Jenny menikah dan memasuki keluarga Liu, Kristi juga tidak akan menganggapnya ada. Tapi, Jenny memang seperti dugaannya, seorang gadis bodoh dan polos, setia dan pengertian, karena itu dia pasti tidak akan minggat walaupun dipukul. Di mobil, raut wajah Rocky sangat masam, berpesan pada Yoga kalau dia pergi sendiri ke KTV. Melihat rona muka Rocky seperti itu, Yoga juga tidak banyak tanya, dia segera menelepon dan memesan, membantunya semaksimal mungkin, tapi bagaimanapun orang kota Babel, di daerah Gopo takutnya mereka tak punya kekuatan, sekalipun mengerahkan semua kekuatan, tetap tidak bisa menghadapinya. Di perjalanan, Rocky menelepon Paman Ali, dia bernafas lega setelah tahu Paman Ali sudah tiba. Tadinya menunggu terlalu lama, tak menyangka Jenny akan datang. Kalau tidak, Ando pasti dipukul sampai mati. Dalam sekejap, Volkswagen berhenti di depan pintu KTV, Rocky turun dari mobil. Lainnya sudah menunggu di depan pintu, banyak mobil mewah berjejer di parkiran, suasana sangat ramai. Tapi begitu melihat Rocky, orang-orang itu langsung menundukkan kepala dengan hormat. Rocky juga tidak sempat menyapa mereka, ia terus berjalan dan masuk ke ruangan, pada saat ini, mendadak beberapa pengawal datang dan menahannya. Pergi. Rocky berkata dengan dingin dan tajam. Pengawal melihat keadaan di luar, terkejut sesaat, dan saat itu, seorang pria jangkung yang kurus dengan setelan jas hitam, ada luka di wajah kirinya, tertawa sinis datang menghadangnya. Maaf, sudah ada yang membooking pertunjukan hari ini, jika Anda ingin datang, tunggu besok. Dia juga melihat keadaan di luar, tapi sebelumnya Greg memberitahunya, mereka hanya orang biasa, orang yang diundangnya hanya kelompok geng kecil, mungkin juga mereka datang hanya sebentar. Rocky mendongak dengan dingin, dan menyadari mungkin inilah Jacob. Penguasa lebih dari separuh kota Gopo. Saat di mobil, Billy mengirimnya beberapa video dari paparazzi amatiran. Dalam video, Jacob membawa 200-an anggota dan berdiri di sepanjang jalan, tengah malam berdiri di tengah jalan dan melawan pengganggu lainnya. Tumpukan daging dan darah memenuhi ruas jalan, jeritan pilu tergiang tak kunjung reda. Akhirnya, lawan ditaklukkan oleh pasukan Jacob, mereka berlutut dan mengemis pilu. Saat itu jika tak terjadi hal lain, Kaya akan mengambil palu besar dan tak sungkan menghantam telapak tangan lawan sampai hancur, bahkan tulang pun remuk. Billy memberitahunya, sudah banyak pembunuhan terjadi di tangan Jacob, tapi aneh selalu ada yang menjadi kambing hitam, sehingga ia bebas berkeliaran di luar, bahkan bos di kota Gopo juga takut padanya. Puluhan pria bertubuh kekar dan berbaju hitam, menghalangi pintu dengan kuat. Kaya menikmati cerutunya dengan santai dan memandang jijik pada Rocky, dalam hatinya ia bergumam, memang dasar manusia sampah, pakaian di tubuhnya compang camping. Pergi atau mati. Rocky berkata dengan dingin tanpa perasaan. Yo, yo, yo. Di kota Gopo ini, kamu satu-satunya orang yang berani berkata seperti ini padaku, besar sekali nyalimu, anak muda. Kamu pikir dengan gangster kecilmu dan beberapa mobil mewah ini, bisa menaklukkan aku. Jacob tertawa datar. Jacob menyalakan rokok dan menghisapnya, lalu berkata, aku tahu kamu siapa, bukankah kamu Rocky si menantu sampah? Jujur saja, mungkin saja sekarang ini George sudah membawa istrimu, percuma kamu masuk.
Mau menandingi dengan George, apa pantas? Jacob, jangan macam-macam ya. Kalau sampai terjadi masalah pada Nyonya Lin, mayatmu juga tak sanggup membayar. Paman Ali menghampir dan menyela pembicaraan. Pria berbaju hitam di samping Jacob berkata dengan emosi, dasar tua bangka, berani memanggil nama besar tuan kami, cari mati ya. Sambil berkata ingin maju ke depan. Berhenti. Tiba-tiba Kaya berteriak dan menatap tajam pada Paman Ali, matanya terbelalak dan berseru, kamu, apakah kamu petinju maut Ali? Begitu mendengar kata, petinju maut. Pria berbaju hitam tadi memucat dan mengangkat kepalanya dengan gemetar.